Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Saharudin dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2024. Nah, pada video kali ini saya sebagai konsultan CRM yang diminta oleh sebuah perusahaan untuk melakukan analisis profitabilitas pelanggan menggunakan model CCPC atau Composite Contribution Profit Calculation. Nah, sesuai dengan konsep Customer Relationship Management. Nah, perlu kita ketahui bahwa CCPC digunakan untuk mengukur nilai pelanggan secara menyeluruh, tidak hanya dari pembelian langsung, tetapi juga dari kontribusi tidak langsung, seperti referral, promosi, dan feedback. Nah, untuk adapun data-data yang diberikan, yaitu sebagai berikut. Nah, itulah tadi data yang diberikan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Langkah pertama dalam model CCPC adalah menghitung pendapatan langsung atau kita simbolkan P. Nah, di sini sesuai rumus, P diperoleh dari total transaksi pelanggan, yaitu harga dikali produk atau kuantitas. Nah, pada kasus Budi, itu eh produk X, Budi membeli produk X sebanyak 2 unit dengan harga 150.000 per unit dan produk Y sebanyak 1 unit dengan harga 300.000 rupiah. Nah, maka untuk perhitungannya kita dapat tulis itu untuk X-nya sama dengan tadi 150.000 harganya. Kita kali dengan kuantitas banyak 2. Maka dapat 300.000 rupiah. Dan untuk produk Y itu sama dengan 300.000 rupiah. Kali dengan kuantitas tadi 1 sama dengan 300. Nah, maka diperoleh pendapatan langsung atau P-nya yaitu P sama dengan 600.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung nilai tidak langsung atau eh, NTL yang terdiri dari 3 komponen yaitu referral, advokasi, dan learning. Nah, yang pertama kita tentukan yaitu referral. Referral adalah nilai ekonomis dari pelanggan baru yang datang karena rujukan pelanggan. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu R sama dengan jumlah referral sukses dikali rata-rata nilai transaksi per referral. Nah, dalam kasus Budi, yaitu Budi berhasil mengajak 2 orang teman dan masing-masing melakukan transaksi sebesar 200.000 rupiah. Nah, maka eh, dapat kita tulis yaitu R sama dengan kita substitusikan. Untuk jumlah referral sukses yaitu 2, sebanyak 2 orang. Kita kali masing-masing untuk rata-ratanya tadi 200. Nah, maka diperoleh R sama dengan 400.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu advokasi. Nah, advokasi itu eh, nilai yang ditimbulkan dari ulasan atau testimoni atau promosi sukarela yang meningkatkan visibilitas brand. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu A sama dengan engagement rate dikali audience reach dikali estimated conversion value per engagement. Nah, pada studi kasus Budi yaitu diketahui jangkauan 500 orang dan engagement rate-nya itu 4% dan nilai per engagement 2.000 rupiah. Nah, di sini dapat kita substitusikan lagi A sama dengan engagement rate-nya tadi 4%. Itu kita kali dengan
audiensnya tadi sebanyak 500, lalu kita kali dengan estimated 2000. Nah, maka A sama dengan 4% dikali 500 itu menghasilkan 20. Hasilnya 20, kita kali dengan 2000. Maka didapat 2 kali 2 4. 40.000 rupiah. Di advokasinya itu kita dapat 40.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu learning. Nah, untuk learning adalah kontribusi tidak langsung seperti feedback yang memberikan manfaat bagi perusahaan. Nah, di sini kita lihat L itu sama dengan estimasi dampak finansial kontribusi unik pelanggan. Nah, dalam kasus Budi memberikan feedback yang menghemat biaya riset sebesar 100.000 rupiah. Ya, maka eh, L itu sama dengan 100.000 rupiah. Sudah diketahui untuk learningnya sebanyak 100.000 rupiah. Maka dapat kita jumlahkan untuk NTL-nya itu sama dengan eh tadi yang pertama adalah referral. Referralnya tadi 400.000 rupiah. Kita jumlah dengan advokasi yaitu 40.000 rupiah dan learningnya 100.000 rupiah. Nah, total yang total NTL-nya yaitu sama dengan 540. Nah, di totalnya yaitu 540.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu biaya pelanggan. Nah, untuk biaya pelanggan, eh kita menghitung biaya pelanggan yang dimana terdiri dari biaya akuisisi, layanan, dan retensi. Nah, langsung saja kita hitung yang pertama, yaitu biaya akuisisi. Nah, di sini rumus untuk biaya akuisisi yaitu BA. Kita simpulkan biaya akuisisi itu BA sama dengan total biaya akuisisi kita bagi dengan jumlah pelanggan baru. Jadi, dapat kita tulis BA sama dengan eh, dari studi kasus itu kita lihat bahwa untuk biaya akuisisinya itu 3 juta rupiah dibagi dengan 60 pelanggan. Jadi 3 juta itu dibagi 60 pelanggan. Maka didapat yaitu 50. Nah, untuk biaya layanan dari studi kasus tulis BL sama dengan 1.200.000. Dari studi kasus itu data yang diberikan 1.200.000 rupiah dibagi dengan 60.
Maka didapat dengan 1.200.000 dibagi 60 hasilnya 20.000 rupiah. Nah, selanjutnya itu biaya retensi. Untuk biaya retensi sendiri, nah, untuk biaya retensi, di sini rumusnya BR sama dengan total biaya retensi dibagi jumlah pelanggan aktif. Untuk datanya sendiri, kita dapat lihat, jadi BR, ya tulis BR sama dengan untuk biaya retensi itu 9, total biaya retensi 900 dibagi dengan jumlah pelanggan aktif itu 60. Maka didapat 900.000 dibagi 60 dapat eh berapa ya, 15 ribu rupiah. Nah, maka total biaya pelanggan adalah, tertulis B pelanggan yaitu B sama dengan dari biaya akuisisi tadi 50.000 rupiah, kita jumlah dengan biaya layanan yaitu sebanyak 20.000 rupiah, lalu biaya retensi yaitu 15.000 rupiah. Maka didapat totalnya yaitu 85 85.000 rupiah. Nah, jadi total biaya pelanggan yaitu 85.000 rupiah. Nah, setelah semua komponen diketahui, kita gunakan rumus utama yaitu CCPC. Nah, rumus CCPC, rumus utamanya yaitu CCPC sama dengan P ditambah NTL ditambah B. Nah, kita substitusikan. Tadi itu P-nya kita dapat 600.000 rupiah. Maka PC sama dengan 6 600.000 rupiah. Kita jumlah dengan total NTL-nya tadi yaitu 540.000 rupiah. 540.000 rupiah. Lalu kita jumlah lagi untuk biaya, total biaya pelanggan yaitu 85.000 rupiah. Nah, maka didapat CCTC sama dengan RP RP 1 juta nol, nah, 0,55. Nah, jadi kita dapat total CCPC secara keseluruhan yaitu 1.055.000 rupiah. Nah, berdasarkan hasil tersebut, nilai CCPC Budi adalah 1.055.000 rupiah, yang menunjukkan bahwa
kontribusi laba yang tinggi karena nilai manfaat yang diberikan pelanggan jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan perusahaan. Nah, selain itu, kontribusi tidak langsung seperti referral, advokasi, dan feedback juga signifikan sehingga meningkatkan total nilai pelanggan. Nah, hal ini berarti eh, dapat dikatakan Budi tidak hanya memberikan keuntungan dari pembelian, tetapi juga dari referral, promosi, dan feedback. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Budi termasuk pelanggan bernilai tinggi atau high value customer. Nah, adapun rekomendasi strategi CRM dari saya berdasarkan hasil analisis CCPC itu terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan perusahaan. Yang pertama, perusahaan perlu mempertahankan pelanggan seperti Budi dengan program loyalitas, diskon khusus, layanan prioritas karena pelanggan bernilai tinggi dan juga memberikan kontribusi besar bagi perusahaan. Karena Budi aktif, maka strategi yang kedua yaitu strategi referral, yang dimana karena Budi telah merekomendasikan produk, perusahaan dapat memberikan rewards rewards untuk referral dan meningkatkan program member get member. Dan yang ketiga adalah personalisasi layanan. Kenapa? Karena perusahaan ini juga dapat memberikan pengalaman yang lebih personal sesuai dengan perilaku pelanggan, seperti Budi. Jadi, seperti itulah kurang lebih analisis eh, analisis profitabilitas pelanggan dari saya. Apabila ada kekurangan atau yang ya kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.